Kadang ada yang bertanya, virus itu apa sih? Apakah virus termasuk makhluk hidup atau tergolong bukan makhluk hidup? Sebagian ahli menyebutkan bahwa virus ini merupakan makhluk hidup. Namun sebagian lagi yang lainnya mengatakan virus tidak termasuk makhluk hidup. Dan ada yang mengambil jalan tengahnya, virus adalah peralihan antara makhluk hidup dengan bukan makhluk hidup. Saya lebih cenderung memilih pendapat yang kedua, bahwa virus ini bukan tergolong sebagai makhluk hidup. Paling tidak saya akan menyebutkan 3 alasan. Yang pertama, virus tidak masuk dalam salah satu kerajaan dari 5 kingdom makhluk hidup. Ini ada 5 kerajaan dari makhluk hidup: Monera, protista atau bakteri, fungi atau jamur, kemudian tumbuhan, dan yang paling tinggi hewan. Virus tidak masuk dalam salah satu dari 5 kingdom ini. Yang kedua, pemberian nama makhluk hidup itu mengikuti kaidah tersendiri yang dinamakan sistem nomenklatur binomial, atau nama makhluk hidup itu selalu memiliki 2 kata. Pisang misalnya Musa paradisiaca, jagung Ziamais, padi Oryza sativa. Virus, pemberian namanya tidak mengikuti sistem binomial ini. Ya, kita mengenal seperti sebut saja virus yang menyebabkan penyakit pada tembakau TMV, Tobacco Mosaic Virus. Virus yang melemahkan sistem imun, HIV, Human Immunodeficiency Virus. 3 kata. Atau bahkan ada kaidah-kaidah yang lain untuk pemberian nama virus. Ya, jadi dia tidak mengikuti sistem nomenklatur binomial atau pemberian nama yang terdiri dari 2 kata. Kemudian yang ketiga, alasan saya menyebutkan virus bukan makhluk hidup, konsep sel yang menyatakan bahwa bagian terkecil dari makhluk hidup adalah sel. Jadi bagian paling kecil dari makhluk hidup hanya sel. Makanya ada makhluk hidup yang terdiri dari 1 sel dan ada yang sampai ratusan juta. Jadi ini adalah sebuah struktur sel. Mulai dari paling luar sebagai pembungkus, ya, membran sel. Di sini ada mitokondria dan organel-organel yang lain. Kemudian ini ada inti sel, nukleus. Di dalam nukleus inilah terdapat materi genetik dan virus hanya memiliki ini. Sehingga virus jangankan makhluk hidup, sel saja bukan. Jadi virus ini tidak masuk atau tidak memenuhi kategori untuk dikatakan sebagai sebuah sel. Ini contoh sel untuk tumbuhan, ini untuk hewan. Kalau kita tarik ya dari inti sel ini, inti sel pada hewan maupun inti sel pada tumbuhan, di dalam inti sel ada materi genetik yang disebut kromosom. Ya, ini kromosom yang bentuknya ini seperti huruf X. Jika kita tarik ini, maka kita akan mendapatkan rantai DNA. Ini rantai double helix, 2 jalur kemudian berpilin. Inilah DNA. Di dalam DNA ini tersusun dari gen. Gen inilah yang merupakan pewaris sifat keturunan. Nah, virus hanya memiliki ini, DNA atau bahkan RNA. Bedanya DNA dengan RNA, kalau DNA memiliki 2 utas, ya, sementara RNA hanya 1 utas. Virus corona merupakan salah satu virus dari tipe RNA. Ya, jadi hanya memiliki 1 utas ini. Inilah virus. Ini sebuah virus COVID-19 yang sekelilingnya seperti antena. Kemudian ini sebuah virus influenza. Ini pembungkus protein. Di dalamnya inilah materi genetik. Inilah yang direplikasi. Salah satu alasan ahli yang mengatakan bahwa virus ini adalah makhluk hidup karena virus mampu melakukan replikasi, perbanyakan diri. Nah, kalau makhluk hidup memperbanyak diri melalui reproduksi.
tetapi khusus virus diistilahkan replikasi. Kapan replikasi itu bisa terjadi? Nah, virus tidak mampu melakukan replikasi kalau hanya berdiri sebatang kara, ya, tapi harus memiliki tumpangan. Maka virus harus senantiasa memiliki sel inang untuk kemudian bisa melakukan aktivitas hidup. Nah, ketika ada virus yang menginfeksi suatu sel melalui pembungkus proteinnya tadi, ya, makanya virus tidak sembarang bisa menginfeksi sel, ya, hanya yang cocok, yang sesuai dengan pembungkus proteinnya ini, ya. Ketika dia menginfeksi sel, maka dia membajak. Jadi saya istilahkan sel inang ini dibajak. Organel-organel sel dibajak oleh virus, kemudian organel-organelnya ini dimanfaatkan untuk melakukan perbanyakan diri. Setelah sel melakukan replikasi atau perbanyakan diri, dia menghancurkan inangnya. Ya, jadi disinilah jahatnya virus. Sudah memanfaatkan sel, setelah dia melakukan replikasi, inangnya ini dihancurkan. Kemudian setelah inangnya hancur, dia keluar mencari lagi inang baru. Apakah sel yang ada di sekitar sel yang pertama tadi pada jaringan atau organ yang sama, atau keluar dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya melalui metode penularan tertentu. Nah, itulah sebabnya orang yang habis kena COVID maka pasti akan banyak noda, ya, kerusakan pada paru-parunya karena sel paru-parunya itu telah dirusak oleh sel. Jadi lebih tepatnya virus ini adalah bukan makhluk hidup, melainkan hanya sebagai materi saja, materi genetik.